sama-sama pada hari ini tentunya merasakan sukacita dan kasih sayang Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Amin. Apapun keberadaan kita, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Apapun kondisi kita saat ini, Tuhan begitu memperhatikan kita. Karena firman-Nya berkata, sorot matanya senantiasa tertuju kepada kita. Jadi saat ini kita sama-sama membawa seluruh hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan sebuah judul, yaitu harta dan mutiara yang terpendam, yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai ke-46. Silakan untuk dibuka. Ya, kalau sudah, mari kita akan baca bersama-sama ya, 3 ayat ini. 2, 3. Lagi pula kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di sebuah ladang, yang setelah menemukannya seorang memendamnya, dan oleh karena sukacita ia pergi dan menjual semua yang ia miliki, lalu membeli ladang itu. Lagi pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah menemukan sebutir mutiara yang sangat mahal, ia pergi menjual semua yang ia miliki dan ia pun membelinya. Di dalam Matius pasal yang ke-13 ini, saudara, kalau kita baca dari awal, Tuhan Yesus berbicara mengenai perumpamaan. Perumpamaan itu ada 7, saudara. Diawali dengan perumpamaan penabur, dan yang terakhir yaitu perumpamaan tentang pukat. Nah, ini merupakan ayat yang terpendek, saudara. Kalimat-kalimat yang terpendek yang menjelaskan tentang perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang terpendam, saudara. Tadi sudah kita bersama-sama membaca bahwa di sebuah ladang ada harta, ada mutiara yang terpendam. Dan ini berbicara harta dan mutiara ini mengenai kerajaan surga. Ketika seseorang pada zaman itu, saudara, banyak orang yang menyimpan ya harta mereka, ya mutiara dan lain sebagainya, yang merupakan harta yang sangat mahal dan berharga, itu banyak disimpan di ladang, dipendam. Mungkin saat itu banyak ya ada perampokan dan lain sebagainya, ya, yang datang ke rumah-rumah, sehingga ketika seseorang memiliki harta yang begitu bernilai tinggi, tidak berani simpan di rumah dan akhirnya disimpannya di ladang. Dan tidak semua orang yang menyimpan baik harta maupun mutiara itu ingat, ada yang juga lupa, dan beberapa penyebab lainnya. Nah, pernah saya dengar sebuah cerita, ini yang terjadi di Karangan. Pernah ada seseorang ibu yang datang dari Jakarta, saudara, datang ke tempat kami dan mengajak kami untuk pergi ke Karangan, kalau nggak salah di desa Sompak. Dia berasal lahir dari desa Sompak itu, dan kemudian dia datang ke sana untuk mengunjungi tempat itu. Dan dia bercerita bahwa suatu waktu ya ada seseorang yang menemukan, saudara, harta, ya harta atau harta karun lah itu ya, yang ada di dalam ladang, ya. Dan akhirnya itu ditemukan. Rupanya ceritanya ketika terjadi
masalah tentang suku Chinese pada waktu itu, saudara. Banyak yang lari ke Jakarta, ya, dan ada orang yang menyimpan harta karunnya atau harta bendanya itu di dalam tanah, yaitu tepatnya di ladang. Nah, namun saat ini kita akan membahas bahwa harta yang terpendam atau mutiara ini berbicara tentang atau perumpamaan tentang kerajaan surga. Tadi kita sudah membaca ketika seseorang menemukan harta yang terpendam dan mutiara ini, saudara, ketika mengetahui, akhirnya mereka membuat satu keputusan untuk membeli harta dan mutiara yang terpendam itu. Dengan jalan apa, saudara? Tentunya tidak dengan uang yang dia miliki saat itu, karena ternyata uang yang dimiliki itu tidak cukup. Dan sudah jelas di situ diterangkan bahwa akhirnya orang itu menjual seluruh hartanya, bukan sebagian, bukan separuh, saudara, tetapi seluruh hartanya. Artinya harta yang terpendam dan mutiara itu bernilai sangat tinggi sekali, saudara, sehingga seluruh hartanya itu dijual, saudara, untuk membelinya. Ya, jadi begitu tinggi nilainya. Ini berbicara tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu merupakan harta yang tak ternilai. Dunia ini tidak akan mampu untuk membeli kerajaan surga, karena begitu nilainya tinggi, saudara. Ya. Jadi kerajaan surga itu beda dengan kerajaan yang ada di dunia. Sebuah negara, ya, atau sebuah kerajaan yang ada di dunia ini masih bisa, saudara, diukur kekayaannya, nilainya, ya. Tetapi kerajaan surga tidak ternilai. Begitu besar dan agungnya, saudara. Kerajaan yang ada di dunia ini bersifat sementara, tetapi kerajaan surga itu bersifat kekal. Kerajaan surga juga berbicara mengenai perkara-perkara yang di atas atau perkara-perkara rohani. Ternyata perkara-perkara rohani itu begitu tinggi nilainya, saudara. Ya, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, ya, ayat ini seringkali menjadi ayat hafalan, ya, bagi kita. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ketika saat ini kita berkumpul, kita beribadah, ya, kita meninggikan Dia, dan kemudian kita belajar tentang kebenarannya dan menerima kebenarannya melalui firman Tuhan. Saat ini kita sedang mencari kerajaan Elohim atau kerajaan Bapa Yahweh. Amin. Amin. Ya. Nah, berbicara, saudara, mengenai kebutuhan atau keperluan sehari-hari. Ayat yang Matius 6 ayat yang ke-33 ini. Ketika kita mengiring Tuhan, kita memiliki konsep yang beda dengan dunia ini. Ya. Karena sesungguhnya ketika Tuhan membuat manusia, menjadikan manusia,
Tuhan sudah terlebih dahulu menyediakan semua yang diperlukan oleh manusia. Ya. Jadi pada dasarnya manusia itu tidak dirancangkan untuk hidup di dalam kekurangan dan kesusahan, tetapi hidup di dalam kelimpahan. Saat itu Hawa dan Adam, saudara, mereka menikmati kelimpahan di Taman Eden. Namun ketika dia tidak taat akan perintah Bapa Yahweh, akhirnya kesusahan itu menghampiri mereka. Ya. Firman Tuhan menegaskan mengenai kebutuhan, keperluan kita sehari-hari. Kita tidak seperti orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak hidup dan mengenal Tuhan, saudara, selalu dipenuhi dengan yang namanya kekhawatiran tentang hidup ini. Namun firman Tuhan menegaskan, kamu bukan seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Jadi hendaklah kita seharusnya tidak dikuasai oleh yang namanya kekhawatiran. Sebuah langkah tindakan yang firman Tuhan ajarkan untuk akhirnya semua kebutuhan keperluan kita ini terpenuhi. Ada satu langkah yang Tuhan ajarkan kepada kita, untuk kita terlebih dahulu mencari kerajaan dan kebenarannya. Amin. Amin. Jadi ternyata yang lebih utama, yang seharusnya didahulukan di dalam hidup kita ini, kita mencari Tuhan dulu, mencari kerajaan surga dulu. Maka firman-Nya berkata, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan hanya dicukupkan, tapi ditambahkan, disediakan, diberikan kepada kita. Berbicara mengenai kerajaan, saudara, surga, ini di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Apa sebetulnya kerajaan surga itu? Nah, kita baca sama-sama 2-3. Karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Ya. Jadi kerajaan surga, kerajaan Elohim bukan hanya sebatas dan bukan berbicara tentang makan minum, saudara, tetapi berbicara tentang sukacita, damai sejahtera dan kebenaran. Ya. Ini menjadi sebuah hal yang begitu penting untuk kita perhatikan. Ya. Di dalam kehidupan kita ini. Namun, saudara, di tengah-tengah kehidupan ini yang penuh dengan persoalan, tekanan hidup, penuh dengan tantangan dan lain sebagainya, saudara, apakah kita dapat merasakan kerajaan surga? Ada banyak orang berpikir bahwa kerajaan surga, oh itu nanti setelah dunia ini berakhir, ya, baru nanti kita masuk ke dalam kerajaan surga. Betul, saudara, tetapi tidak sebatas itu. Karena firman Tuhan juga menegaskan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, saudara, di sana dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan surga itu bisa datang nggak, saudara, dalam hidup kita di bumi ini? Halo? Kerajaan surga itu bisa hadir? Halo? Ayo kita baca lagi sama-sama, saudara, sehingga kita tidak berpikir, oh kerajaan surga itu jauh
Ya. Ulangi, kita baca secara bersama-sama dengan suara yang kuat. 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Suasana surga itu bisa hadir di dalam hidup kita. Amin. Karena kerajaan surga bukan berbicara tentang makan minum, tetapi soal sukacita, damai sejahtera, dan soal kebenaran. Amin. Ketika ini menjadi bagian di dalam hidup kita, saudara, saya percaya kita ini sedang ada di dalam satu suasana kerajaan Elohim. Amin. Mungkin kadang kita perhatikannya, ada orang yang dimaki-maki, dihina, gitu ya, tidak salah dipersalahkan, saudara. Kemudian orang itu kok bisa diam saja ya? Ini nggak natural, nggak umum kan? Namanya orang kalau nggak salah dipersalahkan, ya, bahkan dituduh, bahkan difitnah, ya, secara otomatis itu suatu hal yang wajar kalau dia akan membela diri, saudara. Tapi bisa orang itu diam dan memilih berdoa. Kok bisa? Bisa karena orang itu memiliki suasana surga di dalam hidupnya. Amin. Ya, sehingga perkara-perkara yang ada di dunia ini tidak bisa mempengaruhi dia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pernah saya katakan bahwa secara tidak sadar banyak juga orang-orang Kristen, saudara, yang dibawa, diarahkan pelan-pelan. Sekalipun berkata percaya kepada Tuhan, tetapi hati dan hidupnya masih dikuasai dengan perkara-perkara duniawi. Apakah tidak ada kesusahan? Apakah tidak ada masalah? Ini hal yang tidak bisa kita hindari di dalam kehidupan kita. Kalau berbicara tentang kebutuhan hidup, kesulitan hidup, saudara, kalau saya punya sebuah tangkapan pemahaman, kita susah atau sulit di dalam kita menghadapi masalah ekonomi kita tuh tergantung dari respon kita. Ya. Ketika kami tiba waktu itu di Pontianak, saya hanya punya uang 20.000, Bapak hanya punya uang 20.000. Dan ketika kami mulai berumah tangga, kami memulai dari nol. Kami waktu itu membuka sebuah yayasan, saudara, yang namanya Bahtera Hayat. Nah, di tempat kami, saudara, itu bukan hanya kami hidup berdua, tapi ada anak-anak sekolah yang tinggal bersama kami. Ada juga hamba-hamba Tuhan yang selesai sekolah kemudian praktek. Ya, ada juga mereka yang tinggal bersama kami. Jadi tanggungan kami waktu itu cukup lumayan. Ya, kami membantu di sebuah gereja dan waktu itu honor kami itu 15.000. Tapi, saudara, ikan sarden itu masih harganya 1.000 1 kilo waktu itu. Ya. Dan kemudian Bapak mengajar di beberapa sekolah, di SMA 3, SEMEA 2, di SMA Koperasi, ada 4 sekolah waktu itu, saudara. Dan itu bukan dapat gaji PNS, bukan, dapat honor. Dan kalau dikumpulkan sebulan tuh hanya beberapa ratus ribu semuanya, saudara. Jadi kalau
mau dihitung apakah itu cukup untuk membiayai hidup kami? Tentu saja tidak cukup. Ya, tapi sungguh kami tidak pernah yang namanya kekurangan. Kami juga tidak pernah yang namanya punya hutang, saudara. Jadi saya merasa, wow, kita ini orang kaya ya. Ya, jadi kami memanage berkat yang kami terima itu sesuai, ya kan? Ada istilah tidak boleh pasak lebih besar daripada tiang. Jadi kami kelola berkat itu sesuai antara pengeluaran dan pendapatan, saudara. Dan Tuhan pelihara. Dan saat itu saya ingat sekali, kami punya tempat beras itu ukurannya di ember, yaitu 8 kilo. Ember itu nampung beras 8 kilo, dan pas tiap bulan kami dapat jatah dari gereja, saudara, beras 8 kilo. Nah, beras 8 kilo itu, saudara, itu ajaib dan luar biasa. Itu cukup 1 bulan, dan bahkan kok bisa ya tidak habis. Itu nggak bisa dipikirkan, dikira rekayasa dengan pikiran manusia, itu nggak bisa. Ya. Bahkan sebelum beras itu datang lagi, pasti masih ada sisa. Entah setengah kilo atau berapa. Ya. Jadi kami memanage hidup itu, saudara. Ya. Antara kebutuhan dan pengeluaran itu harus seimbang. Ya. Ya, kalau bisanya beli tempe, jangan beli daging. Ya. Kalau kita mampu hanya beli tempe, kita beli daging, ya bisa akhirnya defisit. Tapi apakah itu kita nggak menikmati hidup? Tidak, kami sangat menikmati hidup, saudara. Dan terus, saudara. Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Kami terus dibawa naik. Berkat kami terus ditambahkan. Yang penting bisa pelayanan itu sudah sukacita luar biasa, saudara. Ya, apalagi kalau dulu pelayanan ke kampung-kampung. Yang penting bisa makan, itu sudah seneng. Mau naik bus sudah ada, bisa bayar itu sudah seneng. Ya, ini kebetulan juga ada Ibu Wolwan. Yang kami juga pernah ke daerahnya sana, saudara. Kalau pulang pelayanan dapatnya apa? Kadang dapat beras, singkong, saudara. Dapat daun ubi, itu udah seneng. Gak ada sekarang dapat pulang zaman itu, dapat salam tempel amplop. Ya, itu jangan berharap, saudara. Apalagi nanya nomor rekening, gak ada. Jauh, saudara. Kami waktu itu pun hanya punya nomor rekening BRI. Ya, karena kami sebelum nikah itu nabung dulu, jadi buka rekening BRI atas nama saya, kumpulkan untuk biaya pernikahan. Jadi tidak ada rekening BCA Mandiri, itu mau belum banget, saudara. Artinya apa? Tuhan cukupkan, selalu cukup, dan sekali lagi kami tidak pernah yang namanya punya hutang, apalagi untuk makan. Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang bertanggung jawab atas hidup kami. Maka kemarin setelah terus Tuhan menambahkan berkat, saudara, kami terus kelola manage dengan baik. Ketika anak kami Hana lulus SMA, dan dia hanya bilang, "Mah, pokoknya saya mau kuliah di luar. Saya nggak mau lagi di Pontianak." Saudara, kami hanya bawa dalam doa. Dan kemudian Bapak berkata, "Kamu mau kuliah di mana?" "Maunya di Jogja." Bapak bilang, "Kalau kamu mau kuliah di Jogja, harus di negeri. Kalau nggak di
di negeri, di swasta, papa tak mampu. Akhirnya dia daftar yang SNPTN, jalur rapot, ternyata tidak lolos, saudara. Dan akhirnya dia memutuskan ya untuk kuliah di Untan. Puji Tuhan dia tidak memaksa, karena kami terus berikan pengertian ya. Dan akhirnya dia keterima di ekonomi internasional. Apakah kami sebenarnya tidak mampu menguliakan dia? Mampu, saudara. Tapi saat itu berkat-berkat kami yang kami dapatkan, kami harus kelola benar-benar. Sebab waktu itu kita butuh tempat ini, ya, termasuk waktu membeli gedung sebelah. Kami berusaha nabung, berkat itu berusaha kami tabung di CO, saudara, sampai akhirnya bisa membeli gedung sebelah, sampai akhirnya dapat berkat gedung ini dan membangun ini. Ya, apakah dikatakan kami kejam sehingga lebih mengutamakan pelayanan dan tidak memperhatikan tidak mengutamakan anak? Kami mengajarkan kepada anak-anak, saudara, ya, untuk memiliki dan menyadari bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Namun demikian Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Setelah dia lulus, saudara, dari Untan, ternyata keinginan dia minta ke Australia, ke luar negeri lah pada waktu itu dia mau. Dan kami merenungkan dan waktu itu berbicara sama dia, ya Han, kalau saat itu kamu kuliah di Jogja dan akhirnya kamu ke luar negeri, apakah enggak waktu 4 tahun itu sudah bukan terbuang ya? Jadi kalau kamu kuliah di luar, kita tidak sama-sama. Tetapi dengan dia kuliah di sini, ada begitu banyak waktu, ya, kebersamaan kami untuk kami terus bisa mendidik, mempersiapkan dia untuk memiliki sebuah kualitas hidup. Saudara, jadi sesungguhnya apapun yang menjadi kebutuhan demi kebutuhan kita, firman Tuhan berkata, cari dulu kerajaan dan kebenarannya. Amin. Kok masih banyak orang Kristen, ya, sudah ke gereja kok hidupnya susah aja. Betul, dia cari kerajaan ke gereja, saudara. Tetapi tidak semua orang suka mencari kebenarannya. Kebenaran ini berbicara tentang apa? Firman Tuhan, ya, berbicara tentang firman Tuhan. Kalau kita belajar tentang yang namanya pokok anggur, Yohanes pasal yang ke-15, ini merupakan sebuah gambaran kondisi ketika orang itu hidup di dalam kerajaan Elohim, saudara, ya, yaitu Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ketiga, kemudian ayat ke-7. Ini ada 7 ayat ya. Nah, yang pertama saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah adalah pengelolanya. Setiap ranting padaku yang tidak menghasilkan buah diangkatnya, dan setiap ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya supaya menghasilkan lebih banyak buah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kemarin waktu FB materi kita itu adalah berkat-berkat di dalam Kristus. Ada 3 pembahasan kemarin, ya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, saudara, ada 3 hal yang kita dapatkan. Yaitu yang pertama, kita memiliki hak-hak istimewa. Hak istimewa itu yang pertama, hak istimewa kita menjadi anak.
yaitu anak Elohim. Yang kedua, berkat istimewa kita menjadi pemuji dan penyembah. Ya, kita menggantikan posisi Lucifer waktu itu, saudara. Ya, yang sudah dibuang dari kerajaan surga. Dan yang ketiga, berkat istimewa, yaitu tentang pewaris. Nah, ini kita dapatkan di dalam hidup kita saat ini, saudara. Ya, ketika kita hidup dan menunggal dengan Yeshua HaMashiach. Dia adalah pokok anggur kita, kita adalah ranting-rantingnya. Artinya apa? Ada sebuah hubungan yang manunggal antara kita dengan Tuhan. Dan ranting-ranting itu, saudara, dikatakan jika ranting itu kering, tidak menghasilkan buah, itu akan dipotong. Dan ranting-ranting itu terus dibersihkan. Dengan apakah Tuhan membersihkan hidup kita? Dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan bukan sekedar merupakan sebuah pengetahuan yang kita hafalkan, yang kita dengar, tetapi firman Tuhan itu harus menjadi daging di dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan itu harus menjadi sebuah kehidupan yang nyata bagi kita. Itu namanya kita manunggal dengan Tuhan. Amin. Enak nggak dibersihkan? Nggak enak memang. Tapi kalau kita tidak mau dibersihkan oleh Tuhan, kita akan jadi ranting yang kering. Saudara, syarat untuk menjadi seorang pelayan atau hamba Tuhan, syaratnya itu sebetulnya tidak susah, tetapi syaratnya itu juga berharga. Orang yang mau melayani Tuhan, mengambil bagian dalam pelayanan mau jadi hamba Tuhan, syaratnya apa, saudara? Dia harus menghasilkan buah. Di antara buah yang ada itu buah apa? Buah pertobatan. Ya. Jadi seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan itu harus hidup di dalam pertobatan. Tidak bisa dan tidak boleh hidup di dalam daging. Karena kalau tidak, saudara akan menjadi batu sandungan dan tidak bisa menjadi berkat. Namun apakah itu kita tidak bisa salah? Bisa. Tuhan hanya mau terus untuk kita mau dibersihkan. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ketika kita melakukan sebuah dosa, saudara, Tuhan hanya mau hati kita untuk terus mau dibersihkan, dibentuk. Amin. Tandanya apa kita ini orang yang mau hidup kita dibersihkan? Kita suka dengan firman Tuhan, kita suka dengan teguran, kita suka dengan yang namanya nasihat, saudara. Amin. Ya. Kecenderungan daging kita ingin selalu ingin dipuji. Kita ingin selalu dibicarakan tentang kebaikan kita, kehebatan kita, saudara. Ya, tapi orang yang dikasihi Tuhan adalah orang yang mau ditegur dan dihajar. Wahyu 3:19 dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tandanya kalau kita ditegur oleh Tuhan, kita itu dikasihi oleh Tuhan, kita itu dibersihkan oleh Tuhan, kita terus disucikan oleh Tuhan, saudara. Ya. Nah, ketika itu menjadi bagian di dalam hidup kita, hasilnya apa? Saudara, hasilnya ayat yang ke-7.
Dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan hal itu akan terjadi padamu. Luar biasanya saudara, Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Karena apa? Kita mau dibersihkan, kita mau hidup menunggal dengan firman, sehingga permintaan kita, keinginan kita itu sudah selaras dengan kehendaknya Tuhan. Kita kemarin sudah belajar beberapa hal kenapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, ketika keinginan kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan, maka dikatakan mintalah apa saja. Permintaan kita itu dikabulkan oleh Tuhan, saudara. Amin. Orang Kristen harus memahami ini. Kadangkala kita minta, kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab doa kita, atau Tuhan belum menjawab doa kita, saudara, kemudian ngambek, kemudian kecewa. Nah, seharusnya ketika doa kita belum dijawab, kita terus belajar mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Kalau kita dapat memahami kehendak Tuhan, saya percaya saudara, apa yang menjadi keinginan kita pasti Tuhan jawab. Orang yang mengerti dan memahami kehendak Tuhan, orang itu saudara, dia bisa bersyukur dengan keadaan. Ya, dia bisa bersyukur dengan keadaannya. Ya, dia tidak menuntut keinginannya, menuntut Tuhan untuk mendapatkan keinginannya. Kita berdoa, berseru kepada Tuhan, itu boleh, silakan saudara. Ya, tapi satu hal, Tuhan ingin kita berdamai dengan keadaan kita. Kita bersyukur dengan apa yang kita alami, kita miliki. Keberhasilan sebuah rumah tangga bukan hanya ditentukan oleh suami, dan juga bukan hanya ditentukan oleh istri, tetapi antara suami dan istri. Ya, yang sama-sama tidak saling menuntut haknya, tetapi lebih dahulu sama-sama mau melakukan kewajibannya. Saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menerima keadaan orang lain, entah itu pasangan kita, anak kita, atau siapapun. Ketika orang itu kontra, ketika orang itu tidak sependapat dengan kita, dan kemudian kita a priori, sebetulnya ini merupakan satu tindakan yang salah. Ketika kita alami dan kita hadapi hal itu, saudara, seharusnya kita memahami tentang orang itu. Ngerti ya maksud saya ya? Salah satu contoh saja. Tiba-tiba suami kita marah sama kita, melontarkan kata-kata. Biasanya reaksi ibu-ibu bagaimana kalau suami marah? Halo? Kita balas ya. Kita keluarkan tanduk kita, saudara. Nggak tahu siapa kita nih, waduh. Saudara, ya, sakit hati, nusuk hati, ya. Atau sebaliknya, saudara. Tapi dan akhirnya a priori kan. Ya, kalau a priori, saudara, yang terjadi apa? Hubungan nggak bagus kan? Ya. Coba ketika pasangan kita mengeluarkan pendapat yang berbeda, kata-kata yang tidak enak, kita pahami kata-katanya. Apa maksud dia? Kita pahami keadaannya. Saudara, saya percaya pasti kita tidak akan a priori. Amin. Amin. Kok nggak ada yang amin? Berarti kalau ada yang nggak enak langsung dilawan, Bapak. Iya. Coba dipahami, saudara. Setelah kita pahami, kok memang benar dia salah, dia tak baik, oke, saudara. Tapi jangan mau hati kita dirusak. Bawa aja kepada Tuhan, saudara.
laporkan kepada Tuhan yang memiliki dia. Sehingga suasana kerajaan Elohim di dalam hidup kita itu, saudara, tidak gampang terpengaruh. Ya. Apalagi lo soal perkara-perkara remeh-temeh, saudara. Ya, hal-hal yang kecil itu dapat mengganggu kita dengan Tuhan. Saudara, kita perlu terus makin belajar untuk memupuk cinta kita semakin besar kepada Tuhan. Ya. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia begitu sangat memahami kita, saudara. Ya. Dia rindu untuk kita senantiasa ada di dalam kebaikan demi kebaikannya di sepanjang hidup kita. Ya, jadi kembali, kerajaan surga itu begitu tak ternilai. Ketika kita hidup dan menerima kerajaan surga Yesua dan Al-Masih dalam hidup kita, saudara, ya tentunya ini merupakan harta yang tak ternilai. Kita juga harus berani memberikan korban yang terbaik untuk Dia. Amin. Ya. Kalau kita sadar betapa mulianya kerajaan surga itu, saudara, kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang berpusat, yang egois terhadap diri kita sendiri. Tapi kita akan berusaha bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jangan biarkan perkara-perkara duniawi ini, saudara, mempengaruhi, bahkan, saudara, melemahkan semangat kita untuk kita cinta Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, jangan pernah tergoyahkan. Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka dia ada pujian ini, saya senang sekali, saudara. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Dia segala-galanya. Jangan kita mencintai apa yang ada pada kita melebihi kita mencintai Tuhan. Amin. Pekerjaanmu, hartamu, saudara, posisimu dan lain sebagainya. Dia bukan Tuhan yang memandang harta. Dia memandang hati kita. Amin. Kau bukan Tuhan yang melihat harta, bukan Tuhan yang memandang harta. Amin. Hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Haleluya. Sejauh mana saat ini kerajaan surga tinggal di dalam hidup kita? Sejauh cinta kita kepada Tuhan, sejauh kita ingin melakukan kehendaknya. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, ya, saudara, yang terjadi. Mungkin saudara sudah pernah dengar ketika abad ke-18, waktu itu India itu sama sekali belum kenal Injil. Datang seorang misionaris ke sebuah daerah yang ada di India, saudara, dan kemudian menyampaikan tentang Injil. Namun waktu itu penyembahan berhala masih begitu kuat, ya. Dan saat itu ada satu keluarga yang menerima Injil, menerima Yesua Masiah, saudara. Dan akhirnya kepala sukunya berkata, kalau kamu masih menyembah Yesus atau Yesua Masiah,
ya kamu dan keluargamu harus mati. Saudara, dan akhirnya keluarga ini ketika dia sudah menerima kerajaan surga itu di dalam hidupnya, keluarga ini menganggap bahwa itu adalah harta yang tak ternilai, yang tidak bisa ditukar apapun dengan dunia ini. Hingga akhirnya ketiga anaknya mati dibunuh, dipotong di depan suaminya, saudara. Dan kemudian tinggal bapak ini ditanya, lihat kedua anakmu dan istrimu sudah mati, sekarang tinggal kamu. Kamu harus tinggalkan Yesus. Ya, kamu harus tetap ikut nyembah berhala. Dan dia katakan, salib ada di depanku, dan kemudian dipotong. Saudara, begitu tinggi nilainya kerajaan surga. Ya mungkin kalau saudara pernah dengar kesaksian Pak Gembala juga, begitu terima Injil, terima Kristus, ya harus dicoret dari hak waris yang jumlahnya tidak sedikit, saudara. Sebab apa? Kerajaan surga tidak bisa ditukar dengan apapun yang ada di dunia ini. Amin. Dan biarlah terus kita sama-sama belajar dan rindu. Kita mau katakan, datanglah kerajaanmu di surga, di bumi seperti di surga. Puji Tuhan, kita sama-sama akan datang menyembah Dia.